Film ini diawali dengan diperlihatkannya labirin jagung milik Herschel di 15 tahun yang lalu. Tepatnya pada saat ia masih menjadi seorang bapak petani jagung biasa. Honey. Honey. Betapa kagetnya Herschel saat melihat seseorang dalam keadaan ripuh di dalam rumahnya. Tak lama kemudian datanglah istri Herschel yang seorang ilmuwan dari Universitas Coppet, California. Lalu sang istri menjelaskan bahwa ia sedang melakukan riset untuk pembuatan krim wajah dari kulit manusia. Di mana pada saat itu ia hampir berhasil menciptakan krim wajah yang bisa meremajakan kulit. Bahkan kulit emak-emak yang sudah seperti kerupuk sekalipun. Kemudian sang istri memberitahu tentang adanya jenis kulit manusia dengan kualitas terbaik yang sangat cocok untuk menyempurnakan racikan hebatnya. Ia pun berharap Herschel bisa mendapatkan kulit tersebut demi kemajuan perekonomian keluarga. Dirasa obsesi sang istri sangat mulia, Herschel yang polos pun kini ketularan jiwa Coppet istrinya. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke studio TV di masa sekarang, tepatnya beberapa hari setelah Fear Farm sequel pertama. Terlihat Herschel si pengusaha Coppet sedang mempromosikan produk kecantikan hasil istrinya itu. Ia pun menjelaskan bahwa produk tersebut kini sudah disempurnakan oleh si Bon Coppet yang merupakan anak sulungnya. Karena seperti yang kita tahu, mereka sudah mendapatkan kulit yang langka dan berkualitas dari Melanie. Setelah beberapa saat, scene beralih ke tempat Herschel di sekitaran labirin jagung, di mana seorang kru Herschel sedang menjaga Melanie yang sebagian kulitnya sudah dipanen. Lalu, Kang Jaga berusaha mengecek kondisi Melanie yang masih dalam keadaan pingsan. Lalu tiba-tiba, rupanya korban yang mencoba kabur membuat semua penjaga pergi mengejarnya. Dan tanpa diduga, selang infus yang terlepas membuat Melanie akhirnya sadar. Kemudian scene beralih ke wahana labirin. Saat mendengar alarm tersebut, Herschel yang sudah paham menyuruh si Bon Coppet untuk memburu korban yang kabur. Bagaikan cilok, Bon Coppet menusuk korban yang kabur dengan anak panah. Karena tak mungkin kabur lebih jauh, si Bon Coppet pun mempermainkan pria malang ini. Kembali ke Melanie, setelah ia benar-benar sadar Melanie menyelamatkan para korban lain. Korban yang kebanyakan bondon ini pun kaget saat melihat kulit mereka sudah dipreteli. Saat 7 korban ini berkumpul dan berganti skin, mereka pun menyusun rencana untuk segera kabur dari wahana labirin ini. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini scene beralih kepada Herschel yang sedang bersama antek-anteknya. Setelah menangkap korban yang kabur, Herschel mengatakan bahwa ia sudah memasang jebakan di wahana labirin agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Rupanya ia takut jika perusahaan krim wajah Coppetnya terbongkar dengan kaburnya para tawanan. Lalu Herschel menyuruh si Boncel untuk memanggil para kru lain agar mereka tahu tentang jebakan yang sudah ia pasang dengan acak itu. Saat melihat para tawanan menghilang, si Boncel yang panik pun langsung memberitahu Herschel. Singkat cerita, Herschel dan jajarannya segera melakukan pencarian. Sesaat sebelum bergerak, si Bon Coppet khawatir jika sampai jebakan membunuh semua tawanan mereka. Akan tetapi Herschel tidak peduli, karena menurutnya lebih baik para tawanan itu mati daripada membeberkan semua kelakuan mereka kepada polisi. Sementara itu, Melanie dan para korban lain kini sudah berada di labirin jagung. Saat mereka cekcok menentukan arah, Melanie mengisyaratkan untuk tidak mengikuti jalur biasa, karena cara tersebut tidak akan membuat mereka bisa keluar dari dalam labirin. Lalu, ia menyarankan untuk asruk-asrukan dan apruk-aprukan menerobos pohon jagung dengan bergerak lurus. Dirasa itu cara terbaik, mereka pun langsung bergerak. Tanpa diduga, si ganteng terkena jebakan beruang. Namun jelas mereka ogah untuk menolongnya. Derita lu ganteng, kenal juga enggak, mending nyari selamat aja. Mereka pun melanjutkan pelarian. Karena semua orang pergi, Melanie jelas tak mungkin menyelamatkan si ganteng sendirian. Ia pun auto kabur mengikuti yang lain. Dan kini, mereka sadar bahwa jalur apruk-aprukan dipenuhi jebakan. Mereka yang tinggal berenam pun akhirnya menggunakan jalur biasa. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, salah satu penjaga menemukan mereka. Di tengah pelarian, mereka memiliki ide untuk melawan pria bersenjata Coppet itu. Dengan sebatang besi barbek, Melanie berhasil melumpuhkan pria tersebut. Lalu tiba-tiba,
Akhirnya, pria itu pun bucat di fatality Melanie dengan pemukul kopet. Kemudian Melanie mendapatkan sebuah peta labirin dari jasad tersebut. Tanpa berlama-lama, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan peta tersebut. Tapi tanpa mereka sadari, sebuah jebakan berada di jalur yang mereka lalui. Stay quiet. Karena jebakan tersebut, seorang Bondon pun terkena jaring. Saat yang lain akhirnya mau membantu, si Senja dan si Rambut Api memilih untuk pergi dengan membawa pemukul kopet. Oh shit, si Bon Kopet berhasil memanah satu orang Bondon. Melihat si Bon Kopet berlagak seperti Black Widow, Melanie pun tak tinggal diam. Sok cantik lo. Dengan pisau bedah, Melanie mencoba menjajal kehebatannya. Namun bukannya menolong, para Bondon yang tersisa malah kabur. Dirasa Bon Kopet jago juga, Melanie pun memilih lari ngabret seedan-edannya. Kemudian scene beralih kepada si Senja dan si Rambut Api. Di tengah pencarian jalan keluar, mereka menemukan pagar pembatas yang bisa saja itu adalah ujung labirin. Namun sialnya, mereka malah melihat si Boncel bersama teman-temannya. Kemudian si Senja menyuruh si Rambut Api untuk melewati pagar terlebih dahulu. Sementara ia akan menghadang para penjaga. Dirasa sudah aman, Bondon berambut api ini pun beraksi. Tanpa diduga, pagar tersebut hanyalah jebakan berlistrik. Si Rambut Api pun gosong bagaikan Bondon bakar. Di sisi lain, Melanie akhirnya bertemu dengan dua orang temannya. Dengan menggunakan peta, mereka menentukan jalan untuk dilalui. Lalu, salah satu dari mereka terlihat girang saat ia menemukan jalur tercepat dari peta. Tanpa diduga, si Kopet Senso mengantar si Bondon ke akhirat dengan cepat. Melihat kepala si Bondon buntung, Melanie dan temannya pun lari ngabret seedan-edannya lagi. Kembali ke Sineng Senja. Akhirnya si Senja tak berdaya saat ia disetrum si Subur. Di tengah penderitaannya, Melanie dan temannya memergoki kelakuan si Subur itu. Tapi sialnya, usaha Melanie diganggu si Kopet berkarung goni. Tapi akhirnya kepala si Kopet karung goni retak oleh senjatanya sendiri. Kemudian ketiga wanita ini pun kabur dan lanjut asruk-asrukan. Tak lama kemudian si Bon Kopet yang baru tiba langsung memberitahu ayahnya bahwa si Kopet karung goni sudah tewas. Terlihat Herschel pun kaget atas kematian salah satu anaknya itu. Kemudian Herschel mengajak si Kopet Senso untuk memburu 3 tawanan yang masih tersisa. Mereka pun menggunakan kuda untuk menyisir labirin jagung. Kembali ke Melanie, di tengah pelariannya ketiga Bondon ini pun mencoba mengecek keadaan labirin. Tapi sialnya, keberadaan mereka malah diketahui Herschel. Melihat buronannya sudah dekat, Herschel segera mengejar mereka. Saat dalam pengejaran, si Senja menyuruh mereka untuk berpencar juga biar mereka riweuh. Tanpa diduga, Melanie dan temannya menemukan sebuah jebakan tepat di hadapan mereka. Sungguh kebetulan sekali mereka berhasil menangkap si Kopet bungsu. Terlihat Herschel pun khawatir jika Melanie melukai anaknya itu. Demi keselamatan anaknya, Herschel memberitahu arah untuk bisa keluar dari dalam labirin. Meskipun tak begitu yakin, Melanie dan temannya pun pergi ke jalur tersebut. Stay to the right. Tanpa diduga, tali jebakan malah keinjak si bungsu. Saat Melanie berhasil kabur, si Kopet bungsu akhirnya modar dengan 3 panah di tubuhnya. Terlihat Herschel pun syok parah dengan nasib anak bungsunya. Tak jauh dari tempat tersebut, Melanie dan temannya melihat si Subur sedang menangis. Dengan perlahan mereka mendekati si Subur dengan pemukul kopet. Namun ternyata sebuah anak panah nyocol di leher teman Melanie. Rupanya semua itu hanyalah tipuan si Bon Kopet. Di sisi lain, si Neng Senja kini sudah sampai di garis finish. Setelah melewati labirin, dia mencari seseorang untuk meminta bantuan. Saat seorang om-om membuka mobilnya, si Senja pun langsung masuk.
Di sisi lain, Melanie juga berhasil keluar dari labirin atas petunjuk Herschel. Tapi tiba-tiba... Melanie! Dengan santuinya, si Bon Kopet mempermainkan Melanie. Rupanya Herschel sengaja memberitahu jalan kepada Melanie agar ia bisa menjebaknya. Saat Melanie sudah terpojok, si Bon Kopet langsung mengajaknya Baiwan adu mekanik. Tapi sialnya, si Bon Kopet emang GG. Dengan sekali gaplokan, Melanie akhirnya pingsan dan dibawa ke tempat Herschel. Kembali ke si Senja, setelah menceritakan semua yang dialami, si Om merasa kasihan dengan nasibnya. Tak lama kemudian mereka kedatangan tamu. Oh ya. Dan sudah menjadi adegan biasa, si Om Burik ini juga adalah antek-antek Herschel. Melihat buronannya sudah terperangkap, Herschel pun memberinya hadiah gagang bedil game gratis api. Singkat waktu, di keesokan harinya, Herschel menyekap 3 korban yang tersisa. Terlihat Melanie pun kaget saat melihat keadaan si Ganteng dan si Senja. Kemudian si Bon Kopet menjelaskan bahwa ia sengaja tidak memperlakukan Melanie seperti yang lain, karena Melanie adalah aset terpenting bagi produk kecantikan mereka. Herschel pun menyayangkan sikap Melanie yang pernah berniat bundir. Karena salah motong urat, pita suara Melanie pun jadi terganggu hingga menjadi bisu. Kemudian Herschel berniat untuk menghukum kedua teman Melanie, karena mereka sudah berani kabur dari tempatnya. Ia pun menyuruh anteknya untuk mempengkorkan kaki si Senja. Di tengah penderitaan si Senja, Herschel menyalahkan Melanie yang sudah membunuh ketiga anak Kopet kesayangannya. Lalu, Herschel berniat untuk menghabisi Melanie. Akan tetapi, niat Herschel ditentang oleh si Bon Kopet, karena ia tidak mau kehilangan kulit berharga Melanie yang sangat langka. Ayah dan anak ini pun terlibat cekcok dengan perbedaan pendapat. Namun bagi seorang Herschel, kematian istri dan ketiga anaknya harus terbalaskan. Dengan menusukkan anak panah ke perut Melanie, perjuangan wanita ini pun akhirnya berakhir dengan mules yang tak tertahankan sampai-sampai ia modal di alam kematian. Meskipun aset berharganya sudah hilang, tapi Herschel merasa puas saat dendamnya terbalaskan. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, labirin mengadakan event berhadiah lagi untuk mendongkrak para pengunjung. Karena dengan cara inilah, Herschel bisa mencari orang yang memiliki kulit terbaik seperti Melanie untuk mereka olah. Saat si Bon Kopet promosi, Herschel sedang menemui para investor. Kemudian ia mempresentasikan labirinnya yang sedang membutuhkan dana pengembangan. Karena bacotan Herschel sangat meyakinkan, orang-orang penting ini pun setuju untuk bekerja sama dengan Bapak Kopet ini. Lalu, film pun sudah berakhir.